Kalau kita melihat musik-musik teratas di Spotify, kita akan mendapati musik-musik dengan tema cinta. Kalau kita melihat musik Indonesia, Jepang, India, bahkan musik anak-anak, itu biasanya juga tema cinta-cintaan. Pertanyaannya kenapa bisa? Sebetulnya tidak semua musik itu harus bertemakan cinta-cintaan. Indonesia punya sosok seperti Iwan Fals yang musik-musiknya itu bertemakan kritik sosial, atau 420 yang musik-musiknya tentang kehidupan manusia, dan sejumlah nama artis lainnya dengan tema non-cinta juga. Tetapi tetap saja, artis-artis dengan tema non-cinta itu jumlahnya kalah jauh dengan penyanyi tema cinta-cintaan. Memangnya kamu tahu dari mana? Pengertian cinta itu sangat dipengaruhi oleh budaya. Tapi di video kali ini aku akan pakai istilah cinta platonis dan cinta romantis. Cinta platonis adalah sebuah cinta yang biasanya ditujukan kepada keluarga, sahabat, nabi, ataupun Tuhan. Sementara cinta romantis adalah jenis cinta yang biasanya ditujukan pada kekasih ataupun pasangan lawan jenis. Aku kurang paham soal kriteria lagu terbaik. Jadi aku cari pick dari beberapa chart lagu populer Indonesia tahun 2023 sampai 2024 di Spotify dan internet. Dari 50 lagu terbaik yang sudah aku list, 84%-nya itu lagu bertemakan cinta-cintaan. Dengan rincian lengkap 36 lagu cinta romantis bertemakan seperti PDKT, Patah Hati, dan Percintaan Darah Muda lainnya. 2 lagu bertemakan cinta platonis seperti Keluarga dan Sahabat, dan 8 lagu yang tidak ada hubungannya dengan cinta-cintaan. Angkanya bisa berubah berdasarkan lagu apa yang kalian pilih dan cara kalian menganalisisnya. Tapi di sini aku menganalisis berdasarkan lirik lagu dan video klipnya di YouTube. Kalau pengkategorianku salah atau lagu ini seharusnya tidak masuk list, kalian bisa kritik di kolom komentar. Please jangan di dislike, aku baru mau bangun channel YouTube. Tapi intinya lagu Indonesia memang didominasi oleh tema cinta-cintaan, terkhusus cinta-cintaan terhadap lawan jenis yang di luar hubungan pernikahan. Awalnya aku berpikir kenapa tema cinta-cintaan lebih disukai, itu karena tema cinta lebih mudah dimengerti dan sifatnya yang universal. Tapi setelah kupikir-pikir, kurasa orang-orang yang suka lagu Korea, India, Jepang, itu gak tahu idolnya lagi ngomong apa, tapi mereka tetap suka. Sebetulnya tema sebuah lagu itu sangat berkaitan erat dengan si penyanyinya. Si penyanyi biasanya mempunyai tema favoritnya masing-masing. Seperti grup band Bata Senja yang mempunyai tema favorit tentang keluarga. Biasanya penyanyi itu sudah taken kontrak bersama agensi yang tujuannya adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Biasanya penyanyi ikut apa kata agensi dan komposer. Jadi kalau agensi maunya tema cinta-cintaan, mau gak mau si penyanyi juga harus nyanyi tema cinta-cintaan. Sebetulnya itu jawaban pragmatisnya. Tapi aku mau kembali ke esensi seni. Seni adalah cara seseorang mengartikulasikan pemikirannya. Jadi substansi sebuah lagu itu kembali ke komposernya. Karya-karya seni lain seperti lukisan, film, video game itu tidak didominasi oleh tema cinta-cintaan. Jadi apakah komposer adalah orang-orang yang selalu memikirkan tentang cinta? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Penulis syair tertua yang tercatat di dalam sejarah itu bernama Enheduanna sekitar 2000 tahun sebelum Masehi di Sumeria. Syair-syairnya didominasi oleh himne untuk dewa-dewi, dan dewi favoritnya adalah Dewi Inanna alias Dewi Cinta. Sampai beribu-ribu tahun kemudian, musik tumbuh dan berkembang di ruang lingkup agama, seperti lagu-lagu Hindustani, gereja, dan Sufisme. Sampai tahun 1500-an, dunia sudah mengenal sosok seperti Thomas Morley yang lagu-lagunya didominasi oleh cinta romantis dan sedikit berkaitan dengan cinta yang bersifat religi. Jadi melihat dari sejarah, kenapa musik umumnya tema cinta-cintaan? Jawabannya karena cinta adalah bagian dari budaya manusia selama ribuan tahun. Cuma paling cara mengekspresikannya saja yang berbeda-beda. Seperti middle class Amerika Europe, musik disajikan di teater dan koridor, sementara di beberapa tempat, musik disajikan dengan cara bodoh seperti parade sound system. Mungkin akan ada penyangkalan. Musik cinta bukanlah budaya, melainkan luapan emosi seseorang. Ya betul, ketimbang budaya, emosi lebih bisa disebut sebagai genetic predisposition. Tapi cara seseorang mengekspresikan emosinya, itulah yang disebut sebagai budaya. Oleh karena itu beberapa tempat mempunyai cara mengekspresikan cinta yang berbeda-beda. Musik-musik barat itu lazim bila menggunakan kata-kata vulgar seperti lagu Despacito. Tetapi kalau musik Indonesia mempunyai lirik lagu seperti lagu Despacito, itu pasti sudah dicekal. Lalu sebuah lagu juga berkaitan erat dengan lingkungan. Genre hip hop adalah salah satu genre dengan tema cinta-cintaan yang paling sedikit. Budaya hip hop sendiri itu berasal dari komunitas Afrika Amerika di lingkungan perkotaan yang sudah biasa dengan tantangan seperti diskriminasi, kekerasan, dan kemiskinan. Jadi gak banyak waktu buat drama cinta-cintaan. Orang-orang lebih memilih untuk menyalurkan bakat musiknya untuk hak asasi manusia.
Kita juga punya orang-orang yang tidak berkutat di tema cinta-cintaan seperti Bapak Iwan Fals. Lagu-lagunya yang populer seperti Bento dan Tikus-Tikus Kantor adalah mahakarya yang ditujukan untuk orang-orang tamak. Aku juga sudah coba search terkait kenapa alasan musik selalu tema cinta-cintaan. Tapi jawaban dari semua orang rata-rata sama. Antara musik yang bersifat universal, lebih gampang ditulis karena berdasarkan pengalaman pribadi, atau karena lebih mudah trending. Hanya butuh 3 kata, I love you, dan semua orang akan memuji-muji Anda. Untuk perspektif komposer, aku akan skip karena aku sendiri bukan komposer atau penulis lagu. Tapi aku mau coba explore terkait dari sisi si pendengar lagu cinta-cintaan. Terkait tema dan genre musik, menurut aku antara penting dan gak penting. Saat aku mendengar lagu Tom Hiho atau Orange Seven, itu aku gak tahu apa yang artisnya lagi nyanyiin. Yang ketahu lagu itu mempunyai komposisi yang bagus. Saat video ini dibuat, trending 1 musik di YouTube, itu lagunya Sal Apriadi yang berjudul Gala Bunga Matahari. Tidak bisa dipungkiri, selain komposisi nada dan suara yang enak didengar, tema cinta yang unik tentang cinta beda dimensi, itu salah satu alasan kenapa itu bisa trending 1. Menurut Theodor Adorno, musik populer itu mempunyai standarisasinya, hampir-hampir mirip dengan standarisasi makanan dan standarisasi mobil. Cuma beda, dulu improvisasi dianggap bukanlah hal yang lazim di dalam musik. Kalau sekarang, penyanyi bebas mau bernyanyi sambil menggunakan maracas ataupun harmonika, dan menjadi ciri khas. Musik klasik mempunyai standarisasinya masing-masing. Jadi misal musik jazz, aransemennya harus begini, nadanya harus begini, improvisasi boleh, cuma tidak setiap saat. Karena itu kalau kita melihat style video klip tahun 40-50-an, kita akan melihat style yang sama. Satu atau sejumlah orang menggunakan jazz, ada yang bawa gitar, terus nari tipis-tipis ala bangsawan. Juga menurut Theodor, setiap penyanyi harus mempunyai ciri dan labelnya masing-masing. Supaya apa? Supaya orang bisa memilah apa yang ia suka dan apa yang ia tidak suka. Jadi kalau orang ingin mencari musik-musik percintaan gadis muda, PDKT, patah hati, energik, orang-orang akan mencari musik-musiknya Taylor Swift. Kalau orang ingin mencari musik bertemakan ego, determinasi, orang-orang akan mencari lagunya Kanye West. Dan sebetulnya itu semua benar. Kesukaan seseorang terhadap musik itu sangat dipengaruhi oleh siapa yang menyanyikan musik tersebut. Saat video ini dibuat, teaser lagu Lisa itu trending 3 di YouTube. Padahal musiknya belum rilis. Ya karena orang ingin lihat Lisanya, bukan apa yang ia nyanyikan. Aku pernah ngobrol sama K-popper yang mengaku menyukai member boyband GOT7 bernama Jackson Wang. Tapi dia bilang dia gak suka rap, dan aku masih gak tahu kenapa dia suka penyanyi yang nyanyiannya itu gak dia sukai. Tapi pembahasan mengenai kenapa orang suka musik K-pop itu mempunyai pembahasannya yang sendiri. Karena ini melibatkan koreografi, visual, komersil, dan beberapa hal rumit lainnya. Mungkin akan aku bahas di lain video. Aku ketemu jawaban menarik dari pengguna Quora terkait kenapa umumnya lagu itu bertema cinta-cintaan. Jawabannya begini. Gagasan tentang cinta itu mudah untuk ditulis karena tidak ada yang benar-benar memahaminya. Tetapi semua orang percaya bahwa mereka paham apa itu. Sudut pandang baru tentang misteri cinta akan selalu menjadi sesuatu yang laris. Menurutku kalimat itu ada benarnya. Aku belum menikah dan gak berpacaran, tapi menurutku lagu-lagu seperti Penjaga Hati Nadik Basalama itu layak untuk masuk daftar putar. Aku gak paham kenapa kata cinta adalah sebuah ketulusan yang besar seperti mengarungi 7 laut samudra atau mendaki pegunungan Himalaya. Dan mengapa itu harus dijaga, aku gak paham. Tapi tetap saja dalam perspektifku, itu lagu yang bagus. Cuma memang iklim entertainment Indonesia itu mendukung tumbuh suburnya sebuah hiburan yang berkaitan dengan cinta-cintaan. Gosip artis, FTV, bahkan grup cilik seperti Cowboy Junior itu datang dengan tema cinta-cintaan yang sangat kental. Bahkan Pak Presiden Joko Widodo pun beberapa kali hadir di nikahan artis dan ditayangkan sebagai tontonan umum. Aku sering lihat orang di Instagram, itu akun pacarnya diletakkan di bio. Anak-anak saling panggil ayah bunda, dan kelihatannya cinta adalah sesuatu yang sakral dan menyatu dengan warga Indonesia. Aku gak paham, tapi semoga itu hal yang positif. Di video sebelumnya aku sudah bahas soal social contagion atau penularan sosial. Jadi orang-orang itu bertindak berdasarkan lingkungannya. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar, itulah biasanya apa yang akan ia lakukan. Saat aku ke KN, lagu yang disukai anak-anak itu lagu Cinderella. Dan remaja-remaja yang suka nongkrong sambil main gitar, itu juga nyanyinya lagu Cinderella. Jadi kurasa social contagion juga berlaku dalam selera musik seseorang. Datang sebuah kisah tentang adanya pesta, pangeran mencari pemain muridnya, Cinderella pun tiba. Aku rasa video ini sudah agak out of topic, tapi intinya orang-orang di seluruh dunia memang suka tema cinta-cintaan.
Cuma cara mengekspresikannya saja yang berbeda-beda. Kalau ada yang salah, kalian bisa komen. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.